Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channelnya YouTube Bengkel Print. Kali ini saya mau berbagi tips bagaimana cara pretreatment yang baik. Pretreatment ini saya mau praktekin ala Bengkel Print. Sebetulnya ada banyak cara pretreatment, tapi sebelum saya mau praktekkan, mungkin dari teman-teman ada yang belum ngerti apa sih fungsinya pretreatment di printer DTG. Fungsinya pretreatment adalah untuk menahan tinta putih supaya tidak menyatu atau meresap di kain. Karena pasti teman-teman kalau mau mencoba dengan cetak kaos menggunakan tinta putih tanpa pretreatment, alhasil pasti tinta itu akan menyerap di kaos dan tidak akan menghasilkan hasil yang pekat. Jadi pretreatment sangat penting sekali. Makanya teman-teman, kita mau praktek bagaimana cara pretreatment yang baik supaya menghasilkan hasil printingnya bisa pekat, bisa baik pula. Tidak lepas juga hasil cek nozzle atau kualitas catnya juga harus baik. Tapi kunci dari hasil pekatnya tinta putih ketika kita ngeprint sebetulnya ada di pretreatmentnya. Nah, pretreatment sendiri itu kalau di bengkel print digolongkan atau dibagi menjadi dua macam. Satu, pretreatment lokal dari bengkel print sendiri. Kedua, pretreatment DuPont yang biasa juga orang pakai. Kenapa saya menggunakan dua pilihan ini? Karena pangsa pasar di Indonesia kemungkinan juga berbeda-beda, bisa menengah ke bawah atau menengah ke atas. Nah, kalau pangsa pasarnya itu menengah ke atas, memang disarankan pakai DuPont karena hasilnya memang akan lebih bagus dibandingkan dengan pretreatment lokal. Tapi kalau untuk menekan harga supaya murah, kita pakai pretreatment lokal karena DuPont pasti akan 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih mahal daripada harga pretreatment lokal. Nanti saya mau praktek pakai pretreatment lokal aja. Nah, ini saya ada beberapa pilihan pretreatment. Ini untuk kaos gelap, menggunakan pretreatment ini untuk kaos gelap. Di sini ada pretreatment untuk kaos terangnya. Terus, nah ini tidak kalah pentingnya juga. Setelah hasil printing selesai, kita sarankan juga pakai epoxy. Nah, jadi epoxy ini melapisi supaya hasil printingnya akan jauh lebih kuat. Ini sudah kita uji, sudah kita coba dan hasilnya bagus juga. Pakai pretreatment DuPont juga bisa. Jadi setelah Anda pakai pretreatment DuPont, Anda bisa pakai epoxy juga. Nah, kalau untuk DuPont sendiri, dia nggak pakai kaos gelap atau kaos terang. Mereka dua-duanya bisa dipakai, ya. Dua-duanya bisa dipakai dengan satu macam pretreatment itu. Nah, di sini saya mau menggunakan papan ini untuk nanti kita praktek. Teman-teman juga bisa bikin sendiri di rumah, ya, dengan papan kain seperti ini. Atau kalau kesulitan nggak mau bikin, bengkel juga bisa bikinin ini, nanti kita kirim ke teman-teman, ya. Teman-teman bisa menggunakan busa atau menggunakan kuas. Nanti saya mau praktek pakai kuas saja, atau mungkin bisa pakai kartu nama juga bisa, tapi ya itu macam-macam. Dan alat yang saya mau pakai adalah pakai kompresor yang seperti ini. Selain kompresor, teman-teman juga bisa pakai semprot nyamuk yang diginiin atau pakai spray untuk parfum juga bisa. Ada macam-macam banyak cara. Tapi paling penting adalah praktek ketika kita nanti mau pretreatment. Ya, kita coba aja, ya. Oke, kaos yang akan saya pakai adalah kaos Gildan warna hitam. Oke, langsung saja kita pasang. Supaya menghasilkan hasil printing yang bagus, kita harus treatment rata. Karena kalau tidak rata, biasanya yang satu pekat, di sisi lain tidak pekat. Harus rata, ya. Makanya kita harus menggunakan alat ini nanti.
zoom. Nah, di sini sudah kelihatan teksturnya ya sudah rata. Dan jangan lupa setelah ini harus dipres supaya kering. Pastikan kering ya teman-teman, pastikan kering supaya nanti ketika kita pasang di tatakan mesin DTG-nya tidak berpengaruh untuk head. Tips lain dari pre-treatment ini, kalau bisa ketika kita mau treatment tempatnya harus berbeda dengan printer DTG-nya, karena ketika kita mau pre-treatment biasanya ada keluar embun-embun, takutnya dia lari ke mesin dan ini akan mengakibatkan buntu pada print-headnya. Demikian juga ketika kita mau press kaosnya, kalau dia habis dipres tidak kering betul, ketika head bergerak dia bisa kena bulu-bulu dari kaos ini dan headnya juga akan buntu. Jadi pastikan harus kering betul. Jadi sebetulnya untuk menghasilkan hasil printing DTG yang hasilnya pekat dengan tinta putih, selain settingan di acrylrignya, cara pre-treatmentnya harus benar. Sebenarnya cuma ada dua, yaitu pre-treatment dengan rata dan dipres dengan kering. Itu akan menghasilkan yang bagus. Ya, jadi teman-teman bisa pakai ukuran A3 Plus ini kisaran, kalau saya takar itu kisaran 10 sampai 15 cc. Oh ya, ini video ini saya persembahkan untuk temen Q&A di Facebook ya, bagaimana cara pre-treatment ala bengkel print. Itu aja dari kami. Jangan lupa subscribe ya, nanti biar dapat informasi yang terbaru dari kami, tips and trik penggunaan printer DTG atau pengolahan hasil dari cutting stiker dan lain-lain dari produknya bengkel print. Oke, thank you, sampai jumpa.